Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang di Lokakarya 5, yaitu dengan tema pengelolaan program yang berdampak pada murid. Bagaimana nih kabar Bapak Ibu semua? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, sehat Pak Mur. Alhamdulillah, semoga kesehatan selalu bersamai Bapak Ibu semua. Nah, jika Bapak Ibu bersemangat ya untuk mengikuti sesi Lokakarya ini, silakan klik emoticon tanda jempol sebagai menandakan bahwa Bapak Ibu siap untuk mengikuti Lokakarya kali ini. Oke, sudah siap semua ya? Siap. Nah, baik. Sebelum sesi fasilitasi kita ya mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dalam hati terlebih dahulu dengan tujuan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kali ini bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Saya izin share screen dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Apakah sudah tampil? Oke, sudah Pak. Oke, baik. Nah, pada Lokakarya 5 kali ini yaitu tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nah, tujuan sesi fasilitasi kali ini yaitu agar Bapak Ibu nanti di akhir sesi bisa membuat perencanaan program, bagian judul program atau kegiatan, latar belakang dan tujuan program. Nah, perlu saya sampaikan dulu kesepakatan kelas yang biasa kita laksanakan, yaitu yang pertama saling menghargai, yang kedua aktif selama pembelajaran, yang ketiga hadir tepat waktu, yang keempat bisa hadir secara utuh, dan yang kelima bersemangat. Nah, dari 5 kesepakatan kelas ini apakah ada yang perlu ditambah atau sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup. Sudah cukup ya? Oke, baik. Alhamdulillah kalau sudah cukup. Nah, sebelumnya saya izin dulu menghentikan share screen. Nah, saya mempunyai beberapa pertanyaan pemantik nih di Google Jamboard. Saya minta Bapak Ibu nanti mengisi link ini. Saya kasih waktu 2 menit, insya Allah sudah cukup. Nah, setelah itu saya minta Bapak Ibu untuk menceritakan pengalaman selama di sekolah untuk merencanakan program yang berdampak pada murid. Silakan dilihat di chat apakah sudah ada. Ya Pak, sudah Pak. Oke, baik. Silakan, saya kasih waktu 2 menit ya untuk mengisi. Di sana ada pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 1 itu, menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid? Dan yang kedua, potensi atau aset apa saja yang Bapak Ibu miliki untuk mengembangkan program yang berdampak pada murid. Oke, sudah ada yang jawab ini. Oke, Bu Sofi sudah menjawab. Terus ada yang jawab juga, sudah 2 orang. Oke, pertanyaan nomor 2 belum. Nah, sambil mengisi Jamboard itu ya, di sini untuk yang pertanyaan nomor 1, menurut Bapak Ibu apa yang menjadi latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid? Di sini yang sudah ada 2 orang yang menjawab, yaitu Bu Sofi dan salah satunya mungkin di antara 2 orang ini ada yang mau menceritakan pengalamannya dalam membuat program, dipersilakan. Oke, Pak Rohman, dipersilakan Pak Rohman. Terima kasih Pak Mursidi. Senang bertemu dengan Pak Mursidi selaku fasilitator pada kesempatan kali ini, Bapak. Kenapa kita harus menjadikan program pembelajaran yang berpusat pada murid, gitu ya? Tujuannya adalah supaya pembelajaran itu menyenangkan bagi murid,
gitu ya, sehingga murid itu tidak tertekan, tidak merasa terbebani. Murid itu belajar dengan rasa nyaman, rasa tenang, seolah-olah belajar itu rasa bermain, gitu ya. Jadi di KHD itu ada bermain belajar, belajar ya bermain. Jadi belajar itu menggembirakan sekali bagi murid, sehingga ketika sesuatu itu kita laksanakan, murid-murid kerjakan dengan bahagia, dengan senang, suasana bermain, waktu itu tidak akan terasa. Jadi karena saking nyamannya, ya nyaman dalam belajar. Itu mungkin Pak Mursidi, saya kembalikan. Baik. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Rohman. Ternyata dari Pak Rohman itu pembelajaran yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang membuat murid intinya senang ya Pak ya, selama di sekolah. Betul. Nah, itu yang Bapak sampaikan tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, selanjutnya Pak Rohman, menurut Bapak nih, apa yang menjadi latar belakang Bapak ini dalam merancang program Bapak yang berpihak pada murid, yang berpihak pada murid. Sekarang fokusnya pada program yang berpihak pada murid. Gimana nih, apa latar belakangnya? Kenapa kok harus membuat program yang berpihak pada murid? Kenapa nih? Yang jelas latar belakangnya kenapa kita harus menyusun program yang berpihak pada murid. Kita tahu bahwa setiap murid itu punya potensi yang masing-masing harus dikembangkan, gitu ya, harus dikembangkan, gitu ya. Maka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid, maka perlu menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu mungkin Pak Mursidi, dan bisa ditambahkan dari Bapak Ibu yang lain. Oke, siap. Terima kasih Pak Roman, jawabannya luar biasa. Ternyata setiap murid ini unik ya Pak ya, memiliki potensi yang masing-masing. Maka tugas kita sebagai pendidik harus bisa merancang program yang berpihak pada murid. Nah, selanjutnya nih, saya ingin minta Pak Tirto untuk menyampaikan jawaban atau pengalaman di pertanyaan yang nomor 2 Pak. Potensi atau aset apa yang Bapak miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid Bapak? Ya, terima kasih Pak Mursidi ya. Ya, siap Pak. Untuk terkait dengan pertanyaan nomor 2, yaitu potensi atau aset apa yang saya miliki dalam mengembangkan program yang berpihak pada murid. Tentunya atas dasar bahwa murid merupakan subjek dari pembelajaran, maka saya sebagai guru tentunya ya memiliki kompetensi ya, yang nantinya bisa mendukung pada pembelajaran. Misalnya saya memiliki kemampuan atau kompetensi dalam pembelajaran berdiferensiasi misalnya Pak. Itu mungkin potensi internal saya. Kemudian mungkin juga ada aset-aset lain di luar diri saya, yaitu mungkin sekolah ya, adanya kepala sekolah yang mungkin mendukung dari apa yang saya programkan ya. Kemudian guru-guru yang juga mendukung apa yang saya lakukan untuk menunjang kegiatan yang berpihak pada murid ini. Selain itu mungkin aset-aset dari sekolah yang sifatnya fisik ya, sekolah yang memiliki media pembelajaran yang lumayan lengkap ya, misalnya sekarang LCD proyektor ya, kemudian jenis-jenis permainan itu Pak. Mungkin itu juga bisa sebagai aset untuk nanti mengarahkan bagaimana program berpihak pada murid ini bisa terlaksana. Terima kasih Bapak. Siap, terima kasih Pak Tirto, jawabannya sungguh luar biasa sekali, lengkap ya. Seperti saya coba tarik dulu benang merahnya di sini yang disampaikan oleh Pak Tirto, yaitu murid itu merupakan subjek pembelajaran. Jadi katanya Pak Tirto tadi, saya memiliki potensi nih aset seperti terampil dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan aset-aset yang dimiliki yaitu banyak mendukung baik dari kepala sekolah, lingkungan, dan fisik yang ada di sekolah. Seperti itu ya Pak Tirto ya. Luar biasa sekali. Nah, sekarang nih saya ingin ke Pak Suhayat. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Rohman barusan, kemudian Pak Tirto, mungkin ada penguatan yang ingin disampaikan oleh Pak Suhayat. Dipersilakan Pak Suhayat. Iya Pak, terima kasih. Sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Rohman, Pak Tirto, sudah jelas sekali bagaimana kita bisa memerdekakan murid kan seperti itu ya. Iya, bagaimana program kita itu berpihak pada murid. Iya, betul apa yang sudah disampaikan Pak Rohman dan Pak Tirto, murid itu unik sekali. Murid itu tidak sama. Kita bagaimana bisa membuat program yang betul-betul berpihak pada murid, bukan sesuai dengan kemauan kita.
Nah, maka dari itu, murid itu perlu kita libatkan, perlu kita ajak bicara sebelumnya, maunya murid itu seperti apa gitu. Nah, tentunya aset-aset yang dimiliki kita di sekolah ini juga perlu digali. Kita punya aset apa? Ya, semua aset-aset kita data sebagai kekuatan dari kita untuk menyusun program ke depan. Ini aset sangat penting sekali. Dan aset itu tidak perlu wah, tidak perlu mahal. Aset itu kadang karena kita tidak pandang, wah ini bukan harganya tidak mahal, bukan barang yang murah. Kita kadang memandangnya bukan sebagai aset. Tapi kalau kita pintar mendata, kita pintar menggali, insya Allah sekecil apapun aset yang ada di sekolah kita itu menjadi kekuatan besar untuk menyusun program kita ke depannya. Mungkin itu saja Mas, terima kasih. Luar biasa Pak Soyat ya, memanfaatkan aset yang ada. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, dalam membuat program ini jangan pas langsung pihak sekolah yang membuat Pak ya, tapi kita libatkan murid untuk berdiskusi program apa nih yang kira-kira akan kita buat demi mendukung potensi yang mereka miliki, dan juga pastinya kita mempertimbangkan aset yang kita miliki. Luar biasa sekali. Tadi jadi ketika saya mencoba menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Tirto, Pak Suhayat, dan Pak Rohman, dalam membuat program kita harus melibatkan murid di dalamnya, karena apa? Nanti yang akan menjalankan adalah murid, agar nanti potensi yang mereka miliki dapat berkembang. Dan pastinya dalam membuat program kita harus yang kita miliki. Nah, di sini saya akhiri. Saya ingin menanyakan gimana perasaan Bapak Ibu selama proses fasilitasi ini dengan emoticon. Apakah sedih, apakah bahagia, atau gimana? Silakan Bapak Ibu melalui tombol emoticon. Wah, Pak Suhayat, Mas. Wah, Pak Suhayat, Ibu Sofi. Oke, senang ya berarti ya? Oke, senang Bapak. Nah, baik, tak terasa ya, ternyata sudah sampai di akhir acara ini. Tak terasa, saya di sini selaku fasilitator, saya juga belajar banyak dari proses diskusi dan proses curah pendapat Bapak Ibu selama proses berlangsung. Terima kasih sudah berdiskusi dan saling berbagi. Semoga proses lokakarya ini menjadi ruang untuk saling berbagi, saling belajar, dan saling menginspirasi. Sampai berjumpa di sesi lokakarya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mursidi. Sama-sama Pak.